أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwat Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Mohon maaf saya datang kemarin mendadak diajak sama teman-teman. Qadarullah ditodong buat ngaji isi kajian. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya dan buat antum semuanya. Tadi kajian mutakallim dengan saya. Maaf ya Roy. Tidak apa-apa. Kalau tatakallamun al-arabiyyah la. Semuanya enggak. Islam, sesungguhnya nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah istiqamatul qalbi ala Islam wa sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau selalu berdoa, Allahumma amitni ala Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Karena memang dua perkara ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan yang penting untuk kita perhatikan adalah bagaimana mempertahankan nikmat ini setelah Allah memberikannya kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah kepada Islam, kepada sunnah, namun ia sia-siakan hidayah, sehingga akhirnya Allah ambil kembali hidayah tersebut darinya. Kita tidak ingin seperti itu ya akan Islam. Maka kewajiban kita yang pertama adalah mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mempertahankan Islam dan keimanan kita. Karena sesungguhnya jika kita tidak mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mempertahankan iman dan sunnah ini, na'udzubillah, kalau ternyata Allah merubah hati kita. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh untuk menjaga ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksudnya kata para ulama? Artinya jaga ketakwaanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Dan usahakan, kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Apalagi kita hidup di zaman fitnah ya. Fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah tamuju maujal bahr di hadzal zaman. Di zaman sekarang kita lihat fitnah sangat bergelombang, luar biasa dahsyat. Jika kita tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan keimanan ini, kita khawatir kita akan terbawa oleh arus fitnah tersebut. Ya Allah, suatu malam Rasulullah SAW bangun di waktu malam. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
Subhanallah, mada unzilat al-lailah minal fitan wa mada unzila minal khazain. Subhanallah, dalam ayat yang lain, la ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang dibukakan di malam ini. Rasulullah SAW bersabda, man yuqid li sahibal hujar, siapakah yang mau membangunkan pemilik kamar itu untuk salat malam. Rubba kasiyatin fid dunya ariyah fil akhirah, berapa banyak yang berpakaian di dunia ternyata yang telanjang di akhirat, kata Rasulullah SAW. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis tersebut, dia menyebutkan perintah Nabi SAW agar siapa yang membangunkan salat malam itu isyarat bahwa ketika zaman fitnah kita sangat dianjurkan untuk banyak takarrub kepada Allah. Di zaman fitnah kita berusaha untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah kekuatan kita ya. Kekuatan kita itu di hati kita Allah, dan tidak mungkin kita kuat untuk istiqamah kecuali dengan takarrub kepada Allah Jalla wa Ala. Semakin seorang hamba kuat takarrubnya kepada Allah, semakin Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Maka ya akhwat Islam, kita harus mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh ya. Kalau dahulu Yahya bin Mu'adz menasihati kita, beliau menyebutkan dan mengatakan, memberikan nasihat. Kata beliau, kalian ini mencari dunia bersungguh-sungguh, tapi ketika kalian mencari akhirat, kalian bermalas-malasan. Seakan-akan kalian tidak butuh kepada akhirat kalian. Maka saudaraku sekalian, kebutuhan kita kepada akhirat melebihi kebutuhan kepada dunia. Karena akhirat segala-galanya. Kita hidup di dunia hanya sementara. Siapa di antara kita yang akan hidup 1000 tahun lagi? Siapa di antara kita yang akan hidup selama-lamanya di dunia? La wallah, tidak ada. Mungkin entah besok atau lusa, atau mungkin 10 tahun lagi, atau mungkin beberapa tahun lagi kita akan meninggal, kita akan menghadap kepada Allah. Sementara setelah itu kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang kekal, kehidupan yang hakiki, itu kehidupan akhirat yang Islam. Maka dari itulah kita bersungguh-sungguh untuk banyak takarrub kepada Allah. Jangan sampai zuhud kita terhadap ilmu dan amal. Itu Allah yang zuhud yang tercela. Kalau kita zuhud terhadap kehidupan dunia, bagus. Tapi kita zuhud terhadap ilmu dan amal, ini sangat tercela. Kita lihat ada orang merasa cukup dengan sholat 5 waktu, kelas. Tapi sholat sunnahnya dia zuhud. Ada orang ketika ia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib, dia merasa cukup dengan itu. Yang sunnahnya dia tinggalkan, dia zuhud dari yang sunnah. La wallahi akal Islam azani Allah. Ini zuhdun madmum, zuhud yang tercela, saudara-saudaraku sekalian akal Islam. Maka ini nasihat dari saya yang pertama. Setiap kita, saya dan antum, semua kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini, beramal saleh, menimba ilmu, mengamalkan ilmu terus dalam kehidupan kita, sambil kita terus minta kepada Allah kekuatan supaya Allah berikan kepada kita istiqamah, ya kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan ujian. Akhal Islam azan yang Allah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan ya akhal Islam, yaitu untuk senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fisirri wal alan, baik ketika kita rahasia maupun di depan orang banyak. Kadang di depan orang kita terlihat takwa, tapi ketika kita sendirian kita menjadi orang yang paling tidak takut kepada Allah. Allah ya akhi, kita takut
Dan sebuah hadis yang dikutip Imam Abu Dawud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan nanti pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki membawa pahala-pahala anfal jibal Tuhan, seperti pahalanya sebesar-besar gunung Tihama, kata Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah hancur leburkan pahalanya tersebut, habis. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Orang yang membawa pahala sebesar-besar gunung Tihama, yang kemudian tiba-tiba Allah hancur leburkan pahala tersebut. Maka Rasulullah SAW mengabarkan, mereka ternyata umat Islam. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian mengambil, akan tetapi mereka ketika sendirian dengan keharaman-keharaman Allah, mereka berani untuk melanggar. Artinya dia takutnya hanya kepada manusia, dia tidak takut kepada Allah. Di saat sendiri dia menjadi hamba yang tidak takut kepada Allah, tidak ada muraqabatullah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Walaupun dia tahu bahwasannya Allah melihat dirinya, tapi tidak ada takut di hatinya. Betapa pentingnya ya akhi muraqabatullah dalam hidup kita ya. Sebab ketika seorang hamba senantiasa diawasi oleh Allah, insya Allah dia akan sampai ke derajat ihsan. Dan semua antum sudah tahu hadis Jibril ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu ihsan, anta abudallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya dia yang melihat kamu. Saudaraku sekalian, akhwat Islam. Kemudian yang terakhir, saya tidak ingin banyak-banyaknya, namanya juga dadakan. Kemudian yang terakhir ya akhwat Islam, yang ingin saya sampaikan yaitu muhasabatul nafs. Muhasabah, selalu kita introspeksi diri, introspeksi terus, karena dengan introspeksi tersebut akan melahirkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Orang yang selalu muhasabah, yang pertama dia akan berusaha untuk terus memperbaiki diri. Yang kedua, orang yang selalu muhasabah, dia tidak akan terkena penyakit kibr wal ghurur. Dia tidak akan terkena penyakit sombong. Orang yang senantiasa muhasabah, yang selalu senantiasa melihat kekurangan dirinya, dosa-dosanya, insya Allah ini hamba Allah yang senantiasa tawadhu terhadap manusia. Kalau Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang tawadhu, apa itu tawadhu? Al-Hasan Al-Basri mengatakan yaitu seseorang keluar dari rumahnya, tidaklah ia melihat seorang mukmin pun kecuali ia merasa bahwa mukmin itu lebih baik dari dirinya. Itulah tawadhu. Kenapa? Muncul dari muhasabah. Karena seorang mukmin lebih pandai melihat kekurangan dirinya daripada kekurangan orang lain. Seorang mukmin lebih pandai bisa melihat dosa-dosa dirinya daripada dosa-dosa orang lain. Sehingga seperti itu yang menimbulkan jiwa-jiwa yang tawadhu. Ya akhal Islam, orang yang muhasabah tidak akan tertipu dengan banyaknya amal. Berapa banyak orang yang tertipu dengan banyaknya amal akhirnya menimbulkan ujub. Padahal kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-ujub muhbitun lil amal. Ujub itu membatalkan amal. Bahkan kata Syekh Utsaimin, ujub dengan amal itu lebih mengerikan, lebih dahsyat, lebih buruk daripada ujub dengan harta dan kedudukan. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azza wa jalla, muhasabah, kita introspeksi diri kita, selalu mengingat dosa-dosa kita, selalu mengingat kekurangan kita.
Lihat Rasulullah SAW ketika menasihati di zaman fitnah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, "Kaifa bika ya Abdullah? Bagaimana sikapmu hai Abdullah idza kunta fi huthalati minan nas?" Kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang rusak. Faqad marijat uhudu wa kanu hakada. Dan sudah tidak bisa dipercaya lagi janji-janji mereka. Dan mereka seperti ini, kata Rasulullah, sudah rusak. Abdullah bin Amr bertanya, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ilzam baitak. Banyak-banyaklah tinggal di rumahmu. Wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Wa 'alaika bi khassati nafsi. Wa da'anka amral awam. Ambil yang kamu lihat ma'ruf, tinggalkan yang kamu lihat mungkar, dan hendaklah kamu lebih memperhatikan dirimu. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menafsirkan hadis tersebut, artinya hendaklah kamu lebih memikirkan dosa-dosamu daripada memikirkan dosa orang lain. Bayangkan ini di zaman kita hidup di masyarakat yang rusak. Di masyarakat yang sudah rusak, Rasulullah menyuruh kita lebih memikirkan dosa kita daripada memikirkan dosa orang lain. Karena terlalu banyak dosa manusia di zaman itu ya. Sungguh ini nasihat yang sangat agung sekali. Mudah-mudahan semua kita bisa mengamalkan itu, termasuk saya yang berbicara di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fakhruddin yang telah memberikan kepada saya kesempatan. Semoga Allah memberkahi antum dan ilmu antum, demikian pula semua juhud antum di dalam membela Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, na'akhor bihi. Saya bangga dengan beliau ini ya, Masya Allah. Walaupun beliau jauh keluarnya duluan saya, beliau cucu saya. kalau istilahnya gitu ya, karena beliau tidak ketemu dengan saya, keluar 2001. Beliau lulus 2000 berapa? 2006, jadi nggak ketemu. Tapi Masya Allah, dakwah beliau lebih berkah, lebih Masya Allah. Dan semoga Allah terus memberikan kepada beliau pertolongan, kekuatan, dan kepada antum semua yang telah membantu dakwah beliau. Semoga Allah memberikan kepada antum pahala yang besar. Billahi taufiq, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama ada tablik ya, bahwa dakwah beliau tentunya berkah. Karena kalau anak sampai kian beliau ya, dengan kerjanya sampai ke seluruh dunia. Insyaallah. Semoga kita doakan beliau sehat, tambah rezeki, sama anak, sama keluarga. Yang kedua ini kajian todongan, jadi kajian aslinya belum. Ya, Pak, beda. Kajian aslinya belum. Ini baru kajian todongan. Oh enggak, antum nanti. Enggak ada. Ya, kami ada apa? Memang bukan Pak itu ada rencana kita sebagai belum sampai bisa Allah kita teruskan nanti tidak Abdullah. Dan kita tahun ini berapa santri kita bersama yang baru 1000. Kita baru laki-laki SD, SMA, tambah SD, PAUD, ya. Dan mohon doa juga ini sedang beri sekolah tinggi, semoga Allah mudahkan, ya. Jadi sekali lagi barakallahu fiik kita, alhamdulillah, masya Allah, ya. Ayo kalau sedikit tapi luar biasa. Alhamdulillah, nasihat untuk kita semua. Sekali lagi hari ini kajian todongan, insya Allah ya, kesempatan akan datang kajian yang karena Ustaz Yazid sudah aktif juga sebenarnya kajian aslinya belum kajian. Barakallahu fiikum semuanya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.